Halo Sobat Tangerang, kembali lagi bersama saya Azalia Fasya dalam acara Tangerang Talk. Di episode kali ini, Tangerang Talk kedatangan komunitas. Nah, komunitas yang ada di sini saya sudah kehadiran nih, perempuan-perempuan cantik dan ada foundernya juga hadir. Kita sapa dulu, ada Mas Suprapto. Halo Mas Suprapto. Halo Mbak. Iya, biar lihat nih sama kamera udah megang-megang apa nih, biar penasaran kan penonton. Apa ya kira-kira nih komunitasnya? Langsung aja, selanjutnya ada pengurusnya nih, ada Aulia. Halo, sehat Aulia ya? Dan satu lagi ada Sanas, selaku anggota. Nah, founder ini, pengurus dan anggota adalah dari komunitas biola Kota Tangerang ya? Atau Tangerang nih ya? Tangerang ya, skupnya lebih besar ya. Jadi komunitas Tangerang ini pencinta musik biola. Saya pengen nanya nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, pengen tanya kenapa ya, kira-kira satu-satu nih, kenapa Mas memilihnya biola? Bisa diceritakan coba? Pada awalnya kan untuk belajar biola ini kan kesan eksklusif gitu ya, kesan eksklusif dan mahal. Begitu. Jadi kebetulan di Jakarta sudah ada komunitasnya dan saya tergabung juga, terus saya kepikiran kenapa ini kok nggak dikembangkan saja gitu. Di Tangerang ini. Kemungkinan di Kota Tangerang ini kan banyak anak-anak muda yang punya potensi di bidang musik, terutama biola, tapi mereka terhambat karena biola itu eksklusif, mahal gitu kan. Kalau belajar harus punya duit banyak, kalau enggak ya nggak bisa belajar gitu kan. Nah dari situlah terpikirkan kita bikin satu wadah dalam bentuk komunitas ini. Gitu. Jadi untuk memfasilitasi masyarakat Kota Tangerang ini yang mereka tidak mampu tetapi punya kemauan, punya bakat di situ mungkin ya bisa dikembangkan di sini gitu. Tapi memang Mas Suprapto ada backgroundnya suka main biola sebelumnya atau gimana? Ya, saya suka main biola dan saya sendiri seorang luthier. Wah, jadi emang udah luthier itu istilah pembuat biola atau yang orang yang pekerjaannya memang merepair ya. Kalau ada biola rusak apa itu. Iya. Jadi seenggaknya bukan cuma repair aja, pasti bisa mainnya lah ya. Iya. Penasaran, nanti saya pengen lihat deh. Lanjut dulu nih, Mas Suprapto udah cerita. Ini kira-kira Mbak Aulia kenapa nih meminati biola? Emang senang musik dari dulu. Saya kan kalau di sekolah tuh dapatnya pelajaran pakai recorder tuh, alat tiup. Nah, kesini-sininya suka ada di TV ditayangin orkestra gitu. Terus tertarik, wah seru juga kayaknya ya kalau bisa main kayak gitu. Nah, tadinya saya akhirnya beli biola terus les kan. Tapi les tuh feel-nya beda sama komunitas. Kalau di tempat les tuh kayaknya privat kan. Dari satu orang ke satu orang. Nah, itu kayaknya bosen. Nah, saya terus diberi link ke KBT sama guru saya di tempat les. Nah, ternyata asik juga mainnya. Asik juga ya. Sebenarnya kan kalau di tempat les tuh dia goalnya itu kita jadi soloist ya. Biasanya kan kayak gitu. Kalau di komunitas enak, ada ensemble-nya, jadi main rame-rame. Main bareng-bareng. Iya, jadi enaknya kayak gitu. Mungkin semi orkestranya ada ya. Iya, makanya orkestra kecil lah. Tapi itu udah seneng banget. Iya, seneng lah ya. Pasti musiknya juga lebih dar lebih mewah lah ya karena kalau main bareng-bareng. Walaupun mainnya di luar ruangan tapi tetap bisa bagus. Iya. Nah, terus nih kalau Sanas, kenapa nih kira-kira pengen main biola? Karena awalnya biola itu masih jarang kan dimainin. Terus biola itu juga unik gitu mainnya, makanya aku tertarik main biola. Biola, tapi memang punya basic skill main biola otodidak atau karena wah ada tertarik aja pengen, makanya baru coba belajar? Tertarik pengen. Oh, tertarik. Apa ada yang di ini favoritin kira-kira siapa pemain biolanya? Ngefans sama siapa, nggak ada ya? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Wah, jangan-jangan masuk Suprapto nih atau Mbak? Iya. Nah, sekarang nih buat Aulia sama Sanas, kapan sih mulai bergabung di komunitas ini dan kenapa mau bergabungnya? Tadi ya udah ya. Kenapa nih? Kapan mulai bergabung di komunitas ini? Kalau saya dari 2016,
terus vakum, terus sekarang vakum 1 tahun atau 2 tahun ya, terus aktif lagi sekarang. Oh, aktif lagi sekarang. Terus Jadi, kalau Sanas? Iya. Kalau aku awal itu kalau nggak salah 2017. Oh, 2017. Ya. Waktu masih kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Kecil Masih banget. kecil. Oh, 1 SD atau 2 SD? Iya. Tapi kan itu 17. Sekarang sudah 2022 ya? Iya. Ini SMP. Iya. Berarti SMP-nya masih kelas? 2. Oh, kelas 2. 2 SMP. Emang komunitasnya udah berapa lama, Mas Suprapto? Komunitas ini terbentuk dari tahun 2013. 2013, Iya. cukup lama ya? Udah ya sebentar lagi mau 10 tahun. Sebentar lagi Ya. mau 10 tahun, anniversary dong. Iya, pengennya begitu. Pengennya begitu ya. Mas Suprapto, dengan komunitas yang sudah berjalan 10 tahun ini ada regenerasi atau gimana, atau masih yang lama-lama masih berkembang sampai sekarang? Kalau Anggotanya. regenerasi ya kita seperti kayak apa, yang lama tetap masih ada, cuman kita berusaha untuk apa, menularkan ya, karena nanti nggak mungkin kayak ini saya terus yang ini gitu. Jadi Iya, saya iya. pengennya juga karena di sini komunitas, jadi yang dikenal orang itu bukan saya lagi, bukan Iya. pengurus yang lama lagi gitu, tapi ada anak-anak yang baru yang belajar seperti Sanas nanti tampil di depan. Iya. Nah, untuk Sanas nih, karena kan udah dari kecil ya. Iya. Kalau mungkin kalau Mbak Aulia kan ya masih umur-umur yang ya sekolahnya udah gede, ini dari SD loh gitu ya. Emang butuh berapa lama sih waktu biar bisa mahir main biola? Awalnya benar-benar nggak tahu apa itu biola. Bener-bener Terus nol ya? ya gabung ke KBT. Sampai sekarang. Nah, sekarang? Sampai sekarang. Udah jago banget. Wah, sekarang udah jadi jago banget. Enggak lah. Tapi kira-kira atau bisa dikasih clue nggak? Siapa tahu ada yang mau bergabung gitu ya Mas. Berapa lama butuh belajar main biola ini Mas? Kalau untuk mahir itu relatif ya mahir, karena kata-kata mahir di sini di atas langit tuh masih ada langit gitu ya. Iya Jadi, benar ya. paling enggak untuk menguasai basicnya itu rata-rata paling enggak 3 bulan itu udah bisa. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Dan itu nanti banyak faktor yang menunjang, itu bisa lebih cepat atau mungkin lebih lama gitu, karena faktor penunjang untuk kita belajar biola basicnya saja itu satu, kecerdasan kita itu berpengaruh. Iya. Terus yang penting lagi latihan. Jadi kalau gabung di komunitas atau belajar di tempat kursus itu kan ketemu seminggu sekali gitu. Iya. Nah waktu yang lebih banyak itu ada di rumah. Nah ketika di rumah nggak dipegang ya Nggak dieksplor Iya. ya, mungkin nggak berkembang juga ya ya. lama berkembang. Jadi mungkin ketemu lagi jadi lupa kemarin apa ya pelajarannya, minggu kemarin apa ya latihannya apa gitu. Jadi nggak berkembang. Benar. Jadi emang harus pertama kemauan juga tentunya ya. Betul, itu. Jadi maupun di komunitas atau di luar dan bahkan di rumah pun kalau dikulik terus pastinya bisa Pasti bisa. jago. Contohnya kayak Sanas nih yang denger kabarnya udah mahir. Jadi nanti saya juga penasaran sih, pengen denger ya. Tapi tadi kan sempat disinggung juga ya kalau biola ini adalah alat musik atau jenis musik yang mahal, cukup mahal. Emang berapa sih harganya kira-kira Mas untuk satu biola? Kalau untuk sekarang harga biola itu apa ya, karena sekarang udah zaman online itu, kita kalau lihat di toko-toko online itu ada yang 600.000 sampai 1 juta. 600 sampai 1 juta. Ya itu yang paling murah. Tapi saya tidak merekomendasikan yang harga segitu. Kalaupun ada bisa dapat harga segitu dan biolanya standar itu nggak masalah. Tapi jarang untuk yang awam itu Jarang mengerti. ya? Oh ini biola yang solid, ini yang bukan gitu. Nah biasanya harga-harga biola di bawah 1 juta itu rata-rata bahannya LTD, dan saya tidak merekomendasikan untuk itu. Iya. Kalau mau yang standar dan harga masih terjangkau gitu, biar nggak ini ya paling nggak 1 juta ke atas gitu. Di atas 1 juta. Ya. Sampai dengannya? Sampai dengannya relatif kalau itu Relatif, sesuai ya. sama budget aja gitu. Sesuai budget. Ya sama aja kayak tadi yang kalau sampai mahir itu kan tingkatannya kita pasti. nggak bisa ukur gitu, sama biola juga begitu. Iya benar-benar. Jadi disesuaikan sama budget kita aja, tidak usah memaksakan cari yang paling bagus. Yang Kalau paling cari yang paling bagus. bagus, kita punya uang berapa M gitu. Iya. Tergantung ya. Ya tergantung beda-beda sesuai ya. sama kemampuan Tapi kita memang aja. ada berapa jenis atau berapa ragam kalau biola ini?
Kalau biola itu dari harga saja yang biola yang tua itu yang buatan Stradivari itu sudah umurnya udah 300 tahun lebih. Oh, Itu harganya di lelang tahun 2017 itu sudah sampai 13 M. Yang kayak gitu tuh masih bisa terpakai gitu masih ya? bisa dipakai. Emang ada karat atau enggak ya? Enggak, kalau biola enggak ada karatnya karena kan bahannya kayu. Oh, iya. Jadi yang bikin mahal di situ satu memang pembuatnya itu memang terkenal karena memang dia berkualitas gitu kan. Bahannya juga yang dipakai berkualitas. Terus histori dari biola itu sendiri perjalanannya kemana? Ini pernah dipakai main sini. Pernah digunakan oleh kerajaan ini ya eksistensinya itu gitu, historinya. Iya, historinya semakin go public mungkin ya, atau semakin internasional mungkin semakin mahal juga ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi itu dia ya, maksudnya baru denger juga nih, kebetulan saya juga baru tahu nih ternyata komunitas biola ini butuh effort juga ya. Untuk pertama untuk belinya mungkin ya, untuk konsistensinya agar bisa menjadi mahir, dan tentunya semuanya juga pasti minat bakat itu penting banget ya.